dapat telepon dari Coach Wolf untuk bergabung ke tim nasional. Apa Coach? Virgo. Tuh Virgo kan. Ah. Jadi Abduh itu jujur ya di luar lapangan itu benar-benar good boy ya. Iya, Nggak ada masalah sama sekali. Wah serius Coach? Kan aku ngelihat dari Villanesia itu kan sebetulnya kan ada bahwa orang Indonesia itu kuat 1 lawan 1. Jadi kemungkinan besar itu 1 lawan 1-nya attacking. Attacking. Musim lalu itu kan jadi runner up nih. Ya. Nah musim sekarang kelihatannya agak kesulitan lepas dari papan tengah nih Coach. Nah sebenarnya apa yang terjadi gitu Coach? Selamat datang kembali di Pandit Talk, sebuah siniar milik Pandit Football yang akan membahas 360 derajat dari sepak bola, Anteng. Mantap. Cuman untuk belakangan ini kita lagi punya misi tersendiri nih untuk membongkar atau bercerita lebih banyak lagi tentang apa saja yang cerita-cerita di balik klub atau tim kepelatihan khususnya gitu. Dan sekarang kita bakal ditemani oleh salah satu analis dari salah satu tim terbesar di Indonesia. Yap. Mari kita sambut Coach Uzi. Terima kasih Pandit. Terima kasih sudah bersedia hadir Coach Uzi di sini di studionya Pandit Football ya, Anteng. Ya, terima kasih banyak ya. Welcome di studio kita. Jadi Coach Uzi ini adalah apa Coach? Analis atau video analis atau apa enak nih? Video analis. Video analis. Video analis dari Persija ya, first team video analis dari Persija Jakarta. Jadi sempat-sempatnya nih di antara kesibukannya. Iya. Padat loh jadwal di Persija tuh ya, padat banget. Mau derby kan? Gitu datang ke sini untuk derby. Mau derby. Gimana Coach persiapan derby nih? Alhamdulillah kita udah siap. Nih udah anak-anak lagi latihan terakhir. Jadi habis itu nanti malam mereka datang. Oke. Besok nggak ada penonton jadi. Gak ada penonton ya? Aduh. Agak kurang ya. Ya. Padahal Anteng udah siap ini ya. Ya, udah siap wawancara ke supporter. Dan Thomas Doll juga pengennya ada supporter kan? Ya, Iya, itu. Ya, coach paling suka itu. Karena atmosfer itu di dalam sepak bola penting banget. Iya, betul. Tapi sebenarnya kita mengundang Coach Uzi ini bukan hanya ngomongin derby nih. Ya, lebih dalam lagi, Bay. Lebih dalam lagi. Kita pengen tahu sebenarnya cerita di balik apa ya? Di balik video analis dan gimana caranya gitu. Karena mungkin kan pasti banyak orang yang berminat gitu kan jadi video analis gitu kan. Nah, kita mulai dari sebenarnya nih Coach Uzi nih. Coach Uzi ini sebetulnya nih sebelum dari video analis itu sebenarnya backgroundnya bidangnya Coach Uzi ini sebenarnya apa nih? Sebetulnya dari awal masuk ke dunia sepak bola itu sebagai pelatih youth. Jadi, Pelatih youth. Pertama kali itu saya mulai di SSB Terang Bangsa di Semarang. Semarang. Itu head coachnya waktu itu Coach Ronald Tepes. Terus saya pegang U10. Setelah itu sama Coach Tepes dibawa jadi asisten pelatih di U18. Jadi SMA-nya. Oke. Gitu. Mulai dari situ 1 tahun. Habis itu saya sabbatical dari sepak bola ke PT Pama Persada. Tambang. Wah. Nah, di Muara Enim, Tanjung Enim. Oke. Bertahan cuma 1,5 tahun. Di situ kerjaan saya itu blasting. Jadi Apa tuh? ngebom overburden tambang. Bukan ngebom pertahanan musuh. Bukan, ngebom overburden tambang itu di PT Bukit Asam. Gitu. Terus abis itu balik balik ke sepak bola itu ketemu Mas Dani, Hardani Maulana sama Ratu Tisha di lab bola. Oke. Di situ lama saya sampai 2018 kalau nggak salah. Terus dari situ ditugasin klub pertama profesional saya itu di Bali United. Bali United tahun 2015 sama Coach Indra Safri. Nah di situ kita 2 match pertama away ke Papua. Match pertama itu lawan Perseru-Serui. Jadi saya langsung dari Bali, Makassar, Biak naik pesawat ke Serui. Gitu. Itu perjalanan mungkin 6-10 jam. Setelah itu di situ kalah 2-1 kalau nggak salah. Habis itu langsung ke Jayapura. Nah, selesai dari Jayapura, liga dibekuin. Nah, langsung berhenti tuh karir profesionalnya di liga tuh. KNB League waktu itu. Oke. Nah,
setelah itu berjalan, saya dapat telepon dari Coach Wolf untuk bergabung ke tim nasional. Nah, Wolfgang Pikal. Wolfgang Pikal. Oke. Akhirnya saya dikenalin, itu pertandingan pertama Indonesia lawan Malaysia kalau nggak salah di Solo. Itu saya bergabung sama tim, sama Coach Alfred, Coach Pikal, Hans Peter Skalar, sama ada pelatih kiper dari Bandung. Gatot Parsatyo. Gatot, betul sekali. Kenal Anteng. Ya seumuran lah. Zaman-zamannya. Sebentar menyelas sedikit. Itu lawan Malaysia itu dalam jangka apa? Dalam rangka apa ya? Apakah uji coba? Uji coba. Okay. Jadi waktu itu kan liganya kan berhenti. Jadi saya udah dipulangin lah dari Bali ke Jakarta. Terus di Jakarta saya ngambil data di situ, data collecting sama lab bola. Habis itu ada panggilan buat tim nasional dari lab bola itu. Ya udah akhirnya saya ditempatin di situ. Udah berjalan itu. Itu selama 5 tahun saya ada di tim nasional. Jadi dari 2016 sampai 2021. 5 tahun di timnas. Iya. 5 tahun di timnas, 4 pelatih kepala, 2 caretaker. Umur aja udah kayak saya aja jomblo lebih dari 5 tahun. 5 tahun aja dari video analis saya 5 tahun jomblo. Tapi apa ya, ada regret lah karena dari situ nggak ada juara sama sekali. Itu aja sih yang nggak bisa berikan, karena itu yang memang biasa masyarakat inginkan kan adalah supaya untuk timnas itu bisa juara kan. Ya, itu impian semua pecinta sepak bola Indonesia itu makanya juara dan juara. Iya. Tapi coach, sebelum kita mengulas lebih banyak lagi ya soal tadi jadi analis di klub, di timnas, sebenarnya kita juga penasaran sebetulnya sebelum masuk ke industri sepak bola itu kan. Apakah dari awal coach Uzi itu emang mengincar untuk bisa berkarir di sepak bola atau ada background story-nya dulu gitu? Wah, background story-nya itu kembali ke tahun 2009. Oke. Jadi 2009 itu Januari saya patah kaki. Wah. Patah kaki di Malaysia. Lagi kuliah nih. Bukan patah hati ya? Bukan patah hati. Tenang semuanya Pak, tenang. Terus saya berhenti kuliah lah 6 bulan. Itu saya jualan sepatu. Oke. Nah, jualan sepatu itu customer pertama saya itu ada di Persija Jakarta. Namanya pemainnya T.A. Musafri. Jadi saya berterima kasih banget sama Bang Musafri itu karena mulai dari situ sampai tahun 2010 itu order dari sepak bola dari pemain-pemain profesional tuh jalan terus gitu. Jadi selama 2 tahun itu saya jualan sepatu. Nah, setelah itu kalau nggak salah itu AFC Cup deh. Sriwijaya FC lawan Selangor. Saya datang terus saya ngobrol sama coach Rahmat Darmawan waktu itu, ngobrol, terus ditanya kenapa nggak ambil lisensi kepelatihan gitu. Oke. Akhirnya saya mulai dari tahun 2010 itu udah ngambil lisensi D dan C di sana di Malaysia. Oke, D dan C-nya di Malaysia berarti. D dan C dan Malaysia. Berarti menarik ya, dari jualan sepatu itu kuliah coach. Kuliah sambil jualan kuliahnya sepatu, kalau boleh tahu IT IT security teknologi. Lagi-lagi nggak ada hubungannya sama sepak bola sebenarnya. Intinya dia DIY banget, do it yourself banget gitu kan ya. Tapi enggak ya apa ya, kan ada orang bilang kayak DIY atau made by your own gitu, tapi itu nggak ada. Karena menurut saya semua itu dengan bantuan orang lain. Kayak tadi kan Musafri itu kan memperkenalkan saya sama Bambang Pamungkas, Aliudin, Ferry Rotin Sulu, sampai sekarang saya bareng Tony Sucipto. Waktu zaman saya di Sriwijaya itu ketemu itu Hendro Kartiko, Ferry Rotin Sulu sama Andri Tani itu masih SMA. Gitu. Sampai sekarang saya kerja bareng dia di Persija kan itu mereka yang membantu lah. Gitu kan, membantu dan dalam tanda kutip secara tidak langsung bikin saya semangat untuk berkarir di sepak bola gitu. Support-supportnya dari mega bintang semua ya dulu ya. Betul. Tapi ya bantuannya berarti selalu ada jalan gitu kan artinya.
Keep support makanya teman-teman. Jangan lupa nonton Pandit terus ya support. Ngomong-ngomong soal lisensi nih Anteng, kan emang mungkin banyak yang tahu ya kalau misalkan mau berkarir di sepak bola terutama di tim kepelatihan, mungkin emang kita udah tahu kalau butuh license gitu kan, butuh lisensi gitu kan. Tadi Coach Uzi bilang kalau lisensinya dari D itu di Malaysia, C itu dari Federasi Malaysia atau AFC atau gimana? Dari AFC dulu kan belum ada convention, jadi ada namanya Coaching Convention sekarang itu untuk agar materinya itu dari federasi atau dari MA Member Association itu bisa bikin sendiri. Tapi zaman dulu nggak ada, jadi semuanya dari AFC. Nah itu berarti saya pegangnya AFC. Buat yang kalau yang D pasti selalu federasi FAM, terus yang C-nya AFC. Gitu. Yang B sama yang A, yang A ini belum keluar lah lisensinya. Yang B ini diploma B PSSI gitu. Tapi karena PSSI udah ngeluarin kurikulum sendiri untuk lisensi B. Gitu. Berarti DC-nya AFC, terus langsung ambil lagi B di Indonesia sama A juga di Indonesia. A juga di Indonesia. Berarti saat ini yang dipegang itu license. Dipegang masih B karena A-nya belum keluar. Oke. Ini masih ongoing ya. Masih ongoing. Nah, selain license kepelatihan itu apakah ada sertifikasi atau yang lainnya gitu, Coach? Sertifikasi lain paling ya kebanyakan kan ngambil online karena untuk keluar tuh jauh lebih mahal. Dari Barcelona, Barcelona Hub itu. Oh iya, sering lihat Instagram itu. Terus satu lagi itu saya punya level 1A untuk fitness conditioning. Oke. Berarti untuk seorang analis nih, Coach, apakah license itu berdampak signifikan nggak? Entah itu terhadap kualitas analisisnya atau keberadaan dia di satu tim itu gimana Coach signifikannya? Kalau menurut saya sih sangat membantu ya, karena ketika udah ngambil B nanti di situ materinya itu kebanyakan memang selain di lapangan, di dalam ruangan itu banyak analisa. Jadi kita banyak banget tugasnya tuh mungkin waktu B itu ada 1 bulan ya 2 minggu itu jeda 1 bulan itu ada 8 terus di license-nya sendiri itu ada 4 berarti sekitar ada 12. Nah, jadi ada 12 ada 12 sampai 16 analisa. Di A itu selama 6 minggu itu lebih banyak lagi, jauh lebih banyak lagi. Dan di A jauh lebih spesifik lagi. Jadi ilmunya memang dapatnya dari situ, tapi di dalam daily kerjaan itu selalu kita belajar terus. Gitu. Itu juga menjadi keputusan saya waktu untuk keluar dari PSSI dari timnas itu karena salah satunya itu. Gitu. Karena tim nasional itu bekerja dalam tanda kutip ya cuma ketika FIFA Matchday aja gitu. Tapi kalau misalkan di klub itu daily adalah ada sesuatu yang harus digali ya. Banyak ya ilmunya tadi ya. Banyak tuh. Kirain dapat ini juga nggak? Dapat ilmu padi juga nggak Bang? Banyak lah bangku. Bilang ilmu. Aku kira ilmu padi Bang. Banyak lah bangku. Oh iya beras mal. Sebenarnya iya sih. Mungkin kita juga berusaha buat buat ngasih tahu ke teman-teman yang nonton gitu kalau sebenarnya semua orang tuh bisa jadi analis, cuman ada tahap-tahapnya gitu kan Coach ya gitu. Pasti banyak pertanyaan tuh karena ya semua orang kayaknya yang ngikutin yang menikmati sepak bola kan selalu ada benak selalu ada analisis kenapa ini gini kenapa ini gitu kan. Analisis netizen biasanya kan banyak banget tuh kan kenapa gini kenapa gitu kan. Ya ini bukan abal-abal coy. Kita pada itu nggak ngundang abal-abal. Bukan kaleng-kaleng guys, manyalah abangku. Oke lanjut Bay. Oke, mungkin kalau lisensi lah udah kita udah paham lah ya kalau udah lisensi. Nah setelah dapat lisensi gitu kan, apakah dari lisensi dari D, C, B, A itu kan pasti mungkin ada prasyaratnya mungkin Coach ya untuk dari D menuju ke C, B ke A. Nah kira-kira nih yang paling menantang gitu untuk bisa terus naik gitu. Menantang itu ketika nggak punya klub sebenarnya, nggak punya tempat untuk melatih. Karena di situ kita diminta untuk ada setiap kali naik itu selalu ada kayak 80 jam, 120 jam.
logbook latihan gitu. Dan itu kan 120 jam itu kan berarti kan kalau latihan 2 kali itu 2 bulan gitu. Kalau misalkan punya itu, yang lainnya udah tinggal masalah mampu atau nggak mampu untuk finansial aja, secara finansial gitu. Iya, berarti harus punya klub nih. Ya, memang susah. Baik kalau tidak ada yang menaungi itu, ilmu setinggi mungkin itu juga percuma. Seperti kita bekerja, tak punya jalan untuk pulang. Mas, tolong ini, aduh, makin kemana-mana ini. Lanjut abangku. Nah, coach, tadi kan yang menarik itu sebenarnya saya agak tertarik sama ketika Coach Uji tadi bilang di lab bola gitu kan. Itu kan di lab bola kan mungkin agak berbeda ya dengan mungkin di klub gitu kan. Nah, gimana tuh ceritanya bisa ternyata bergabung di lab bola dengan waktu yang cukup lama juga kan, tadi berapa 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Nah, gimana ceritanya di dalam lab bola itu dinamikanya kayak gimana, terus tiba-tiba langsung masuk ke timnas gitu kan? Jadi di lab bola itu ada data kolektor, terus ada buat konten editor juga kan. Nah, di situ kita ada dibagi sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar diturunkan ke dalam tim gitu. Jadi ada aku, ada Mas Ferry, terus ada satu lagi itu Mas Rido. Nah, terus jadi yang bertahan untuk di sepak bola itu, ini nggak tahu bakal masuk atau enggak ya. Ini ada sisa 4 orang. Aku, Ferry, Safik, sama Rido. Sebentar coach. Nah, ini beda nih. Konteksnya bertahan di sepak bola ini gimana maksudnya? Bertahan di sepak bola ini setelah kita keluar dari lab bola semua itu masih kerja di dalam sepak bola. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Mas Dani, Mas Dani kan masih ada di anaknya itu lapang bola sekarang. Lapang bola. Terus Tisha sekarang udah jadi wakil ketua umum gitu. Jadi itu masih kan. Nah, sedangkan kalau buat yang staffnya sisa 4 orang ini aja. Berarti Coach Uzi pernah bekerja bareng sama Ratu Tisha berarti. Iya. Sebenarnya mau dikenalin sama Anteng, pengen kenalan katanya. Udah kenal. Udah kenal. Tapi jarang ketemu. Jarang ketemu. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Bahaya. Gitu. Jadi sekarang 4 orang ini saya di Persija, Mas Ferry di tim nasional masih, terus Safik itu ada di LIB, terus satu lagi itu tadi apa tadi itu? Lupa jadinya kan. Safik di LIB, terus satu lagi itu Rido Sulut. Ya. Sulut United. Ya, Sulut United. Oke. Berarti lab bola itu data provider gitu? Iya, data provider. Jadi benar-benar persis kayak lapang bola gitu. Itu data kolektor dan data provider. Ya. Gitu. Berarti langsung terjun ke klub gitu, atau juga bisa melayani timnas gitu? Iya. Jadi terjun ke klub atau bisa melayani timnas. Jadi kalau sekarang kan lapang bola kan kebuka kan datanya. Kalau yang itu lebih tertutup. Gitu. Benar. Jadi lebih eksklusif. Kalau lihat dari timelinenya mungkin ya Anteng ya, dari mulai jualan sepatu, terus ngambil license. Terus berarti sebelum ke lab bola tadi kan sempat ngelatih dulu juga coach? Iya, di Semarang itu kan? Semarang. Terang Bangsa. Under 10 ya? Iya, under 10. Terus under 18. ke lab bola, terus baru ke timnas. Nah ini yang menarik. Iya betul. Nah pas masuk ke timnas nih coach. Gimana nih kesan pertamanya atau impresi pertamanya, terus apakah perlu adaptasi yang sangat-sangat berat gitu dari data provider langsung ke timnas gitu. Nah, gimana ceritanya nih coach? Kalau misalkan untuk sama pemain ya khususnya kan waktu itu masih ada Boa Salosa, Ferdinand, terus Evan Dimas. Nah, itu kan sebetulnya kan sama Evan Yama itu saya udah ketemu waktu kan Samu Yama. Ya, ada di lab bola kan. Waktu itu Safik ditugasin ke U16 gitu. Jadi kita udah ketemu. Nah, ketika masuk ke situ sebetulnya hal yang pertama adalah gimana kita bisa bekerja sama tim dan kita bisa kerja sama pelatih. Karena mengconvince pelatih itu untuk bisa menggunakan ini dan itu masih agak sulit lah pada saat itu. Tapi lama kelamaan pelan-pelan gitu kita diterima. Nah, untuk meeting pertama saya datang
saya nggak boleh masuk ternyata. Sorry coach, ini berarti tahun 2016. 2016 berarti. Coachnya Alfred Riedel. Iya, coach Alfred Riedel. Oke. Jadi waktu meeting pertama saya nggak boleh masuk sebetulnya. Set. Gitu. Jadi waktu aku juga bingung kan, lagi meeting tim nih. Penuh mungkin ruangannya coach. Enggak. Enggak ya? Lupa password jangan-jangan. Saya ada di belakang kan, di belakang pemain gitu. Terus dipanggil lah Uzi, sama coach Pikal bilang, Uzi kamu belum boleh masuk. Gitu. Nanti kalau misalkan memang coach bilang udah boleh baru mau masuk. Nah, pelan-pelan dari situ, dari lawan Malaysia itu sampai kita terbang ke Vietnam untuk lawan Vietnam friendly match. Itu pelan-pelan coach belajar mengerti lah apa yang kita kerjain, habis itu baru boleh ikut tim meeting. Oke. Waktu nggak masuk ruangan itu gimana coach perusahaannya? Apakah kayak ya Allah gitu gini amat gitu, atau tetap optimis apa gimana coach? Tetap optimis karena kan ini pertama kali dia melihat kita dan kita melihat dia tuh pertama kali kan, jadi kita mau nggak mau kita harus terima. Ya. Dan mungkin juga pada saat era itu kayaknya match analysis ini belum terlalu dipandang ini ya dulu itu ya. Dan itu timnas tuh lagi rebuilding, jadi membangun kembali setelah band itu. Oh iya, Gitu. Tapi Setelah di band itu. zodiaknya apa coach? Gak akan dia optimis. Zodiaknya apa nih? Kalau optimis biasanya Aquarius sih. Virgo sih feeling gue. Virgo perfeksionis. Virgo perfeksionis ya. Apa coach? Virgo. Tuh Virgo kan. Salah Anda. Virgo. Berarti ya relevan lah gitu. Relevan. Anda kenapa gak percaya zodiak? Aku percaya itu di belakang layar kita. Coach Uji percaya gak ke zodiak? Enggak. Tapi ada coach ya, saya sedikit cerita ya. Dulu itu pelatihnya Perancis siapa ya dulu tuh ya? Deschamps bukan? Bukan sebelum Deschamps 98 itu. Kejamanan lagi. Baru lahir 98. Sorry aja nih. Saya lupa lah itu, pokoknya dia itu memilih pemain itu berdasarkan zodiak juga. Serius? Berpengaruh iya loh. Terus loh, berpengaruh itu. Nah, secara analisis itu gimana coach ini? Secara analisis. Jadi aku lihat dia pelatih itu punya berbagai macam cara lah. Nah, ini kan relevan nih kan. Nah, karena Coach Indra kan aku sempat juga mau Coach Indra sebentar, itu ada juga dari golongan darah, ada juga dari golongan darah. Iya, 4 doang loh. ABO. ABO, AB 4 doang loh. Oke, menarik. Gitu. Makanya, jadi yang macam-macam lah, pelatih punya pakemnya sendiri-sendiri gitu. Tapi pernah ditanyain nggak coach alasannya apa gitu untuk memilih berdasarkan golongan darah gitu, pernah ditanyain nggak? Nggak pernah ya. Oke. Ada yang milih sesuai dengan kejawen nggak? Siapa tahu ya kan ya. Kejawennya apa gitu. Kalau mau nikah itu baru. Aduh, saya belum nikah. Wetonnya. Saya belum nikah, saya belum tahu ini. Aduh, lu ganti dong guys. Ini Kimo yang broken heart apa jadi gue yang ke bawah ya? Balik lagi ke timnas 2016. Nah, timnas 2016 ini kan kalau kita sebagai penonton coach, itu salah satu yang memorable lah. Iya. Karena hampir juara kan. Ya, hampir meskipun juara. sering lah kita hampirnya lah. Ya juara kedua tuh. Itu kalau nggak salah coach, kalau salah koreksi aja. Ya. Kalau nggak salah di grup tuh baru bisa menentukan tuh setelah lawan Singapura kan ya. Jadi kalah imbang terus baru menang lawan Singapura kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Yang Andi free kick bukan sih? Iya katanya. Yang Stefano ngegolin juga. Oh iya. Nah Stefano ini. Nah terus setelah itu bisa semifinal lawan Vietnam. Terus masuk final juga hampir menang kan lawan Thailand. Nah, Menang sekali. Ya maksudnya Menang sekali. Iya. hampir juara maksudnya. Tapi kita menang gentleman loh waktu itu loh. Iya. Karena Abdul. Iya itu nanti kita bahas. Oke, siap. Cuman saya mau tanya nih Anteng, itu kan terasa apa ya grafiknya itu peaknya itu terasa gitu kan, meningkat terus. Nah apa yang terjadi coach di belakang layar itu? Karena kenapa bisa kayak gitu timnas? Jujur sebenarnya waktu 2016 itu kita kayaknya nggak ada ekspektasi deh buat kita. Jadi kita benar-benar nothing tulus, kita main game by game, day by day gitu kan, latihan dan ya udah. Tapi benar-benar nggak ada pressure sama sekali di dalam, kelihatan itu nggak ada pressure. Betul. Ketika udah mulai lolos dari grup itu, saya itu keluar dari turun dari pesawat, keluar, langsung rame, tiba-tiba langsung jadi semuanya gitu. Mungkin Mas kalau misalnya ada
mulai dari awal TC gitu ya Iya. di Jakarta itu benar-benar sedikit banget, cuma 5 orang Iya, wartawannya. iya. 5 Iya. Terus tiba-tiba Salah ketika satunya udah, nih. Iya, ya, salah satunya. Terus tiba-tiba waktu udah masuk semifinal, bisa itu ada 25, ada Iya. 20 orang, buset aku. Jadi ada ekspektasi keinginan untuk menang. Nah, dari situ mungkin ada sedikit perubahan taktikal, berubah dari 4-4-2 awalnya ke 4-2-3-1 gitu. Jadi kayak terlihat di situ keinginan kita lebih stabil lah dengan taktik yang ada. Terus kita punya 5 clear taktikal yang benar-benar ditanamkan untuk tim itu. 5 taktik. Iya. Dari semua fase gitu kan, bertahan, menyerang Iya, semuanya. gitu lah. Ada 5 clear taktikal yang buat pada tahun itu. Jadi ya udah kita ngikutin itunya aja. Pakem ya. Boleh di spill gak coach 5 taktikal itu apa aja nih? Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Oke, Tapi 5. buset, 5 taktikal bagi aku kan kita buat penonton pada umumnya, satu taktikalnya udah pusing. Ini 5 taktikal loh. Iya. Beda level. Beda level. Beda memang. level. Bukan kaleng-kaleng memang. Ini Tapi abang gue. 5 taktikal itu sifatnya apa coach? Apakah ada prioritasnya, misalnya ini prioritas 1, kalau ini gagal lalu baru pakai ini atau pilihan gitu? Enggak, jadi semuanya itu harus dijalankan. Oh, gitu. oke. Karena satu yang pasti ya, itu kan ada tim task, jadi tugasnya tim, terus ada player task. Jadi Oke. dengan pemain yang ada, itu kan waktu itu kan kita terbatas. Oke. Kita ngambil cuma bisa 2 dari satu tim. Itu terbatas sekali. 2 dari 1 tim. Iya, Iya, benar. 2 dari Iya. satu tim, terus kita ada tambahan itu Stefano, Iya. baru masuk dari Cambur. Stefano Lillipali yang Sama sekarang pemain- dia panggil itu ya? Iya. Oh iya, sayangnya itu ya. Iya. Sama pemain Dua Persiba juga dulu. coret-coret. Persiba itu siapa ya? Itu kan juga terakhiran tuh, yang back sayap itu. Back sayap itu kita punya Yang dari Persiba kan karena dulu kan dua. ini Abdurrahman. Abdurrahman, Iya. saya masih inget tuh. Soalnya kan 2-2 itu kan Iya, pemain. cuma 2-2 gitu. Jadi Iya. itu juga akhirnya kita pelatih ngelihat bahwa kayaknya cocok nih 5 ini. Iya. Gitu. Mungkin yang salah satu yang bisa saya spill ya, karena Nah. banyak nih itu adalah basket. Jadi kita kita ambil satu sisi entah kanan atau kiri, Ya. itu Kurnia Mega nanti Oke. attack ke situ. Jadi di situ ada targetnya. Targetnya waktu itu kita pilihnya Bayu. Boy Pradana. Boy Pradana. Oke, berarti kita bisa improve di tengah turnamen itu berarti karena ada taktik Iya, itu jadi ya. itu selama friendly match kita coba gitu kan. Terus ya udah sangat berjalan di dalam turnamen. Gitu. Jadi memang kita nggak ngerubah apa-apa juga. Dan itu pemilihan pemain itu 100% itu pemilih dari coach, ya kan, dari coach Alfred, dan itu benar-benar terbatas itu yang Iya, terbatas. menjadi masalah dari tim itu. Nah, berarti kan coach Uji di situ diposisikan sebagai analis gitu. Itu apakah coach Uji ada timnya atau sendiri atau Sendirian. gimana? Sendirian. Wah, Awalnya saya berdua sama ada namanya Dodi, terus tapi ketika pulang ke Jakarta kayaknya bakal sendirian. Oh ya udah, oke. Akhirnya tapi di belakang itu tetap dibantuin sama anak-anak dari Lapula. berarti ada pelatih kepala, ada asisten, ada fisik, kiper, baru ada analis. Di antara itu ya. Pak? Iya. Wah, sendiri berarti ya lumayan ya. Wah, berat banget. Apalagi itu kan timnas lagi transisi. Dan timnas gitu kan. Iya, baru setelah KNB League yang dibekukan, kemudian harapan masyarakat besar terhadap sepak bola kita. Sendirian itu ya berat lah. Itu kan. Pak, kalau nggak salah 2016 itu masih TSC ya? Torabika. Iya. Ya Torabika kan sebelum Torabika kan KNB dulu. Iya, tapi kan dalam tanda kutip liganya kan sebenarnya nggak resmi. Iya, betul. Harusnya nggak apa-apa dilepaskan. Iya, betul. Iya. Agak curhat dikit nih coach Uji ternyata. Soalnya pas aku sempat wawancara Bang di sana itu. Wawancara Riddle kan. Dia mengeluhkan hal yang sama. Terbatas gitu. Waduh gitu kan. Ya gimana ya? Gitu kan. Aku tuh coach Alfred ya, aku tuh gimana ya? Sedih lah. Beliau kan udah nggak ada ya. Iya. Nah itu ketika beliau meninggal tuh aku ada di Kroasia. Dia lagi sama timnas U20 sama Sintayong. Dan itu sisa aku sama adminku tuh yang ada di tim 2016 itu. Dan kita berencana mau ke Austria
gitu kan. Tapi COVID jadi kita nggak, kita benar-benar Tahlilan itu coach. benar-benar kekunci tangannya, nggak bisa kemana-mana. Ya kau Austria tahlilan maksudnya. Iya. Apa ya bahasanya tuh lupa ya aku ya udah skip. Kayak yang tahu aja nih. Lupa aku. Takziah. Oh takziah. Takziah. Oke, berarti masuk ke final nih. Masuk ke final itu kan kita hampir hampir. Iya. Di home kita menang kan ya? Di home. Lalu sorry coach, itu kita home dulu apa away dulu ya? Home dulu. Home dulu ya. Home dulu menang. 2-1. Lalu 2-1 langsung ke away. Nah, di away kan kalah. Nah, itu apa nih? Kira-kira faktornya? Pertama adalah kita nggak bisa bilang traveling ya. Jet lag bukan? Bukan. Itu si Thailand tuh kita Kapur hap. Bukan. Kietisuk ya waktu itu. Kietisuk, sama ya, Huang kan. Kietisuk. Nah, itu ngerubah taktik. Oke. Jadi itu berubah tuh jadi 3-5-2. Waktu di leg kedua ya? Leg kedua itu benar-benar berubah juga. Gitu. Karena ketika dibuat 1 lawan 1 back tengahnya itu mungkin kita nggak bisa ngehandle 2 striker itu. Oke. Berarti itu nggak terprediksi sama tim pelatih timnas apa gimana coach? Jadi ketika aku review balik ya, memang seharusnya ada perubahan yang kita buat, tapi ya mungkin nggak berjalan lah. Nggak berjalan ya. Berarti harusnya ada yang diubah, tapi justru enggak gitu kan. Iya. Sehingga kalah di perbedaan taktik itu ya. Iya. Oke. Berasa banget ketika mereka main 2 striker itu dinamikanya berubah. Dinamikanya berubah. Nah, kalau misalkan itu kan jadi 3-5-2 itu kan dari menit pertama coach. Iya. Nah, itu apakah si coach Alfred Riedlnya apakah ada apa ya? Ada reaksi gitu kan. Oh, ternyata si Thailand beda nih. Kita harus ngapain gitu. Pada saat itu aku nggak turun ke bawah. Oh, juga, nggak turun Pak. ke bawah. Oke. Kayak di final itu mungkin pemain juga udah kebawa euforia ya. Iya. Tapi kalau udah nyampe nah itu udah benar-benar itu udah beda banget Beda banget ya. Beda banget. Di Thailand itu udah beda banget. Oke. Itu udah sesuatu yang apa ya? Ada orang yang seharusnya udah nggak ada di situ. Jadi begini, ketika kita di grup itu benar-benar nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa maksud penonton. Dari manajemen, dari PSSI, dari media itu nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Ya dalam tanda kutip yang nggak ada siapa-siapa Oke. ya. Nah, terus ketika udah semifinal final itu tiba-tiba war gitu Pak. Tapi ya jadinya akhirnya mungkin ada pemain yang harusnya istirahat, dipanggil turun ke bawah gitu. Oke. Mungkin mengajak Swadika, Kapunham. Mungkin ya. Tapi salah satu yang teringat di final 2016 tuh itu Abdu tadi sih. Abdu ya. Momen Abdu itu yang menjadi apa ya? Ketika kita tidak bisa lagi ya, nggak bisa mengalahkan Thailand, itu kita bisa menang secara gentleman. Tetotet. Kan sering kan membernya keluar kan pakai kata itu. Tapi itu sih ya momen yang teringat itu. Karena waktu itu kan saya megang nobar di sini kan, di Pandit kan, nobar Pandit. Itu udah pada optimis juara. Cuman ketika udah nggak ada harapan, lihat Abdul jadi kayak, nggak apa-apa lah gitu kan, kita kalah skor tapi kita menang harga diri, dia jaga harga dirinya, itu aja sih. Kalau saya 2016 itu momen itu Vietnam waktu 2-2 itu. Itu bus dilempar. Oh iya. Batu. Terus dilemparin Nah, dilempar batu Sama- satu gitu. Supporter. sama supporternya Vietnam. Itu pemain gak ada yang cedera tapi dokternya yang cedera. Dokter Syarif. Kalau dokter sakit siapa yang ngobatin dia? Dokter lagi ya? Pertama ya? Gitu. Kirain lebih damai di Vietnam enggak ya ternyata ya? Iya, tapi soalnya Kita keluar, dilempar, balik lagi ke stadion. Waduh, nunggu berapa lama itu coach berarti keluar laginya? Mungkin sampai bersih itu 1,5 jam kayaknya. Haish. untung gak kena jebakan Vietcong. itu paling ini. Berarti itu apa pengalaman paling apa ya? Iya. Mencekam gitu mungkin ya? Iya. Iya, Vietnam ya. Kalau di sini kan 2022 kemarin datang satu Kanjuruhan, yang kedua kan pakai rantis kan. Jadi
nggak terlalu lah. Tapi pengalaman di sini tuh waktu saya naik ke GBLA di atas gitu, mungkin mereka tahu lah ya mana orang Jakarta mana bukan ya. Digedor gitu kan. Nah, kalau Persija menang mati bang. Ya ampun. Aduh. Stop ya. Tidak ada sepak bola harga nyawa. Nah, itu. Tatat. 2024. 6 tahun menjomblo. Oke, pokoknya ketika saya pengen soal Abdul sih. Nah, boleh. Setelah saya pengen tahu situasi seperti apa setelah Abdul melakukan itu. Jadi Abduh itu jujur ya di luar lapangan itu benar-benar good boy ya. Nggak ada masalah sama sekali. Wah, serius coach? Serius, nggak ada good, very good. Tapi ketika udah masuk ke dalam lapangan tuh menjadi orang yang berbeda banget. Menjadi berubah banget. Soalnya aku agak kaget pas saat Abdul melakukan itu, kan sama aku wawancara di sana, sama di Jakarta itu, sama di Tangsel itu ya. Dia pendiam, nggak banyak omong gitu. Jadi ya betul good boy gitu aja. Ya, kaget gitu. Gak ada masalah, tapi mungkin itu kan tensi pertandingan juga, terus sama mungkin dia ngelihat bahwa udah ngulur waktu, dan nothing tulus lah buat dia. Tapi setelah itu coach di ruang ganti itu gimana? Respon tim, respon siapa gitu? Ya kita sebagai tim ya kecewa karena kita nggak bisa menyelesaikan apa yang udah kita mulai di Jakarta kan. Oke. Iya. Berarti nggak ada respon spesifik ke Abdu gitu. Menarik itu. Itu salah satu final yang menegangkan ya. Aku setelah aku tegang itu 2004 kalau FF 2004 itu tegang. Nomor lagi 2016 ya. Itu saya masih lagi Thailand lagi ya. Kalau aku 2010 masih kuliah kan. Itu di situ. Malaysia. Wah, iya benar. Gajah Gopal. Iya. Nah, terus habis itu ke ini. Gila itu. 2010. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah 2016 kan berarti 2017 coach berarti SEA Games berarti itu ya. SEA Games. Sama pelatihnya ganti kan? Ganti ke Luis Milla. Nah, setelah pergantian pelatih di timnas itu kalau dari sudut pandang coach Uzi nih sebagai yang di dalam gitu, apakah ada yang berubah juga secara struktur atau gimana di dalam timnasnya gitu setelah pergantian pelatih ya? Jadi gini, kalau jujur ya, aku nggak ikut. Oke. Ketika itu kan Desember selesai tuh 2016 kan. Ya. Mulai dari Januari sampai 1 minggu sebelum SEA Games itu aku nggak ikut. Oke. Jadi jujur ya, ketika kalah di final itu, aku 3 bulan nggak nonton bola. Waduh, traumatik berarti. Gak nonton sama sekali. Sama sekali coach? Sama sekali gak nonton. Apapun gitu? Apapun. Liga Inggris apa gitu? Gak ada. Jadi cuma bikin report apa segala macam, udah habis itu, tapi enggak gitu. Habis itu baru mulai lagi SEA Games itu. Nah itu 1 minggu aku nemenin, pada saat itu aku nemenin Coach Nurwindo. Jadi kita dikirim berdua untuk nganalisa lawan. Jadi setiap itu udah berubah ya, aku kan baru belajar dan dinamikanya berubah. Itu jadi setiap kali tim latihan, aku nggak ada di tim. Jadi aku ada di tempat lain untuk nonton pertandingan. Okay. Aku sama Coach Nurwindo ngerekam, bikin catatan. Abis itu kita serahin ke Coach Luis. Kita ngobrol, bicara sama Coach pelatih kipernya itu. Aku lupa lagi namanya. Ya itulah. Perez. Tahu nggak Anteng? Perez Moran. Aduh aku lupa nama depannya. Lupa aku. Ya, oke. Nah, jadi bawahnya Luis Milla berarti? Iya bawahnya Luis Milla. Terus ada Coach Miguel juga. Siapa sih namanya Perez Moran itu? Ya Perez lah. Iya. Oke udah terus ngobrol. Udah baru dari situ baru. Tapi aku nggak selama di SEA Games itu 2017 aku nggak pernah ada di pertandingan tim kecuali semifinal. Oke. Sama perebutan juara 3 gitu. Yang lainnya aku selalu ke analisa lawan gitu. Karena mungkin itu nggak disiarin semua ya. Sama kalau misalkan ngerekam sendiri punya perspektif yang berbeda. Nah di situ ada yang menurutku di tim itu ada yang paling menarik. Yang paling menarik itu adalah goalkeeper. 2017 itu? Iya. Kenapa? Karena ini main
45 menit, mungkin 50 menit, 60 menit. Cedera, ganti, dia main. Habis itu pertandingan berikutnya yang tadi ganti main, ya kan? Cedera lagi, habis itu ganti lagi kipernya. Jadi selama itu kipernya diganti. Kipernya ganti terus ya? Makanya aku bilang, ini ada apa ini? Gitu. Ya itu yang menurutku paling menarik sih. Situ. Tapi kalau dari Coach Uji sendiri lihatnya mungkin kalau misalkan meskipun nggak selalu include gitu kan, dari Luis Mia ke Alfred Riedel kira-kira perbedaannya apa tuh dari dua orang itu menurut Coach Uji? Perbedaannya dari taktikal ya. Jadi kalau misalkan Coach Luis tuh sangat kalau tadi kan kita kan ada 5 clear taktik gitu kan yang harus dijalanin. Ini sangat-sangat beradaptasi sama tim tim lawan gitu. Makanya aku disuruhnya ngurusin lawannya gimana. Jadi baca lawannya gimana, nanti kita menyesuaikan dengan lawan ini latihannya gimana. Gitu. Kalau dari dua perbedaan itu Coach, menurut Coach Uji yang lebih efektif nih, yang kelihatan, yang dirasakan itu yang mana nih Coach? Kalau lebih efektif menurut aku sebetulnya sih kombinasi dua-duanya. Kombinasi keduanya. Iya, kombinasi bahwa kita punya clear taktikalnya seperti apa, terus kita punya adaptifnya seperti apa. Itu harus, kalau misalkan mau efektif harus dikombinasiin. Gitu. Dan tapi karena ini bentuknya turnamen, menurut aku yang paling enak tuh sebetulnya kita menyesuaikan dengan lawan ini. Gitu. Karena kalau di liga mungkin kita harus punya kan pakemnya. Habis itu kita harus ada adaptifnya juga ada. Berarti untuk turnamen lebih ini ya, lebih harus penyesuaiannya lebih ekstrim lagi berarti ya. Nah sebenarnya kita udah dapat gambaran nih, Anteng. Sebenarnya kerjaan analis terutama di timnas itu kayak gimana gitu kan. Jadi untuk yang teman-teman yang nonton mungkin ya bisa dengar sendiri lah gitu. Sebenarnya jadi analis itu seperti apa gitu ya kan. Dan kalau kita dengar tadi lumayan menantang banget ya. Iya menantang. Jadi jangan suka ngomongin sembarangan netizen nih. Sampai gak jadi juara itu 3 bulan gak nonton bola. Bukan ya. Seberat itu ya. Traumatik. Kenangan ini tuh emang traumatik. Iya betul. Kan. Terkadang keluar dari zona aman ya. Lanjut Pak tadi kan dari Mia. Gitu dari Luis Mia. Berarti setelah Luis Mia langsung coachin. Enggak, Simon. Oh iya Simon McManamy. Simon McManamy. Simon, bukan Evan Simon kan? Evan Simon bukan kan? Simon McManamy. Itu berarti Simon McManamy itu 2019 ya? Iya. 2019. Itu berarti kan itu beda ya kondisinya dengan Coach Alfred Riedel yang setelah di ban, rebuilding dan sebagainya. Berarti kan harapannya mungkin lebih proper mungkin di 2019 enggak atau gimana Coach? Aduh, aku kalau ngomongin itu ya, itu 2019 itu 2019 itu menurut aku banyak mismanagement menurut aku ya. Menurut aku banyak mismanagement. Terus jadi kan setiap pelatih punya konsep dan keinginan yang itu. Terus aku juga setelah itu kan ketemu Coach Simon lagi di Bayangkara. Itu dia ngerasa bahwa kalau misalkan dia lebih firm dengan keputusan dia dan nggak ngikutin apa yang PSSI mau, mungkin hasilnya jauh lebih baik. Kalau nggak salah ya, yang Coach Simon tuh yang pernah dibantai? Bukan. Bukan. Kayak pemilihan pemainnya minta masukan fans gitu, ya nggak sih? Kalau nggak salah, bukan ya? Bukan skip berarti. Lupa aku tuh. Lupa tapi kayaknya aku pernah dengar itu sih. Kabarnya pernah dengar, cuman itu saat Coach Simon atau siapa kayaknya aku lupa. Kayaknya pernah dengar masukan dari. Kalau nggak salah gitu. Kalau nggak sih ya terkonfirmasi gitu kalau nggak. Ya kalau nggak itu aku pernah. Berarti setelah dari Coach Simon 2019 baru ke Coach Shin. Nah yang sekarang kan Coach Shin nih. Kita nggak akan bahas pemanggilan pemain ya teman-teman ya. Nah kalau Coach Shin itu ya kayak tadi aku bilang dia benar-benar firm. Dengan keputusan firm gitu. Misalkan lo mau maju nih lo ikutin gua gitu. Dan ya mungkin pada saat itu yang dibutuhkan. Karena kan tugasnya kan tidak hanya di senior aja. Jadi dari U20, waktu aku tuh bareng aku di U20, terus di U23. Jadi benar-benar firm. Gitu.
Berarti itu Coach Uji itu sama Sin masih di video analisis di tim nasional? Iya, jadi kalau sama Coach Sin aku ada 3 orang. Itu ada aku, Mas Ferry, sama Jin. Tim analisnya itu. Tim analisnya bertiga. Oke. Berarti ya lebih diringankan kan kemarin sendiri kan ya. Jauh lebih ringan. Saat awal kedatangan Sin ini agak menggemparkan sebetulnya. Yang pertama dia kan bekas pelatih Korsel di Piala Dunia. Tapi ada satu yang hal menarik, Bay. Apa tuh? Jadi waktu itu sempat rame, viral gitu kan, bahwa Sin ini ngomentarin hal dasar di pemain sepak bola di Indonesia. Kasarnya seperti ini. Kamu ngoper aja gak bener gitu loh. Itu diajarin dari dasar ngoper itu gimana sih? Coach ceritanya itu seperti apa? Bisa ceritain gak? Mungkin dulu ya. Santai dulu dong, santai. Tapi memang apa ya? Memang itu yang dia mau. Jadi dia levelnya itu ada di atas, ya pemain harus ngikutin step by step. Bisa yang masih bertahan, yang ada di timnas sekarang itu, ya yang bisa ngikutin dia untuk bertahan. Ya kayak Rizky Ridho itu kan mulai dari barang saya di Kroasia itu di U20, habis itu dibawa terus kan. Oke. Baik bagus. Aku suka tuh. Serius nih Anteng. Jadi memang apa? Kalau yang bisa ngikutin dia dan dia push terus pasti dibawa. Iya. Pasti di bawah ya berarti. Emang ke mentalnya akan. Iya. Oke. Jadi kita tuh ada latihan skipping. Kalau nggak salah tuh U20 tuh ada skipping itu benar-benar selain physical itu kan capek ya. Yeah. Mentally push terus. Iya. Push. Gitu. Jadi dia itu selalu minta untuk 110-120% gitu. Keinginan dia itu untuk pemain Indonesia bisa push 110-120% dari kemampuan mereka. Oke, berarti salah satu yang terbukti berarti Rizky Ridho itu ya, karena sampai sekarang itu terus dipanggil kan. Galak gak sih itu Sintayong? Oh galak. Galak. Sama Riddle galak mana? Hah? Sama Riddle galak mana? Coach Riddle itu ketika 2010 galak banget katanya. Tapi ketika udah 2016 udah mulai Oke. gitu. Cuman tadi yang menarik nih Anteng, sebenarnya tadi kan Coach Uji bilang kalau Coach Sin itu lebih firm gitu kan. Dan kayak tadi contohnya mungkin Coach Simon yang agak sedikit ada penyesalan gitu kan karena lebih banyak intervensi dari manajemennya. Yeah. Nah sebetulnya apa sih yang biasanya jadi faktor bikin antara pelatih sama manajemen itu nggak satu suara gitu Coach? Karena kalau dengar penjelasan tadi mungkin berarti konteksnya emang ada perbedaan suara, berarti kan ada perbedaan pendapat. Gitu. Wah dapur tuh Bay lu boy. Kritik mulu Bay. Enggak, ini penasaran. Kalau pada saat itu ya, aku nggak terlalu bisa tahu kan, karena itu kan levelnya udah kesekjenan, ya, betul. sama ketum, Executive decision kan, gitu lah ya. executive decision gitu kan, terus ada exco juga gitu, jadi di situ sama technical director, jadi aku layer 3 lah, jadi nggak bisa mendobrak gitu. Oke. Tadi rencananya kirain Coach Uzi bakal kan misalnya dengar dari misalnya Coach Simon gitu kan, gitu, tipis-tipis. Nanti kan lagi sama timnas gimana nanti kan? Entar tahu-tahu dekat kosan kamu tukang nasi goreng Bay. Banyak sih. Banyak ya. Ada pakai handuk tapi enggak. Nah Coach, kalau udah dari timnas gitu kan, berarti setelah dari timnas ke Bayangkara. Bayangkara itu berarti musim 2021. Setelah Piala Menpora. Saya juga Jadi siapa? Paulo Munzer. Oh Pak Munzer. Jadi saya direkomendasikan sama Coach Simon untuk ke Bayangkara. Kayak di Bayangkara itu dikenalin sama Coach Paul. Jadi ketika itu saya lagi ngambil ini lisensi B. Nah, lagi ngambil lisensi B sama asisten pelatih kipernya. Pelatih kiper Bayangkara Coach Alan Hafiludin. Nah, ya udah akhirnya udah oke. Setelah Piala Menpora gabung. Dan itu waktu itu Bayangkara pindah ke Solo. Gitu. Jadi kita home base-nya di Solo. Gitu. Di situ bubble. Terus kita liganya sempat berhenti, ada yang Covid naik itu Juli Agustus itu. Wah itu ampun deh. Ampun. Kenapa nih ampunnya nih? Ampun. Itu saya ada, jadi anak saya lahir. Wah, tanggal 9 Juli itu saya nggak bisa datang. Karena 9 Juli berarti cancer ya?
Balik lagi. Oh iya. Oh iya. Sebenarnya jadi nggak bisa datang karena COVID. Waduh. Jadi saya lagi kena COVID di Solo, saya lagi hamil tuh itu benar-benar chaos banget itu. Itu karena COVID-nya kan lagi tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya ya. Nah, saya itu kan benar-benar lockdown ya di dalam kota Surakarta itu. Itu aku pegang surat dari Bayangkara untuk bisa pulang ke Jakarta. Sampai segitunya. Jadi waktu mau masuk tol dilihat, oh oke, pulang, oke dari Bayangkara, oke pulang. Kalau nggak itu nggak bisa pulang. Ini ya kalau kerja di sepak bola tuh gini ya. Sering-sering keluar kota, keluar negara kan jauh dari keluarga ya. Kadang-kadang juga jadi homesick sama keluarga kan. Iya. Itu juga yang aku sih sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman pemain gitu ya. Itu salah satu jadi kendala juga. Kalau keluar tuh homesick gitu bawaannya gitu. Oh gitu. Pokoknya jadi teman-teman lagi-lagi netizen ya tolong ya. Pengorbanannya banyak loh di bawah ini loh. Tapi selama passion mah Anteng harusnya mah. Nanti juga ketemu pasangan yang bisa menerima itu. Oke, OTW ke Italia. Nah berarti setelah dari Bayangkara baru join ke Persija. Tahun berapa tuh? 2022. Berarti udah Thomas Doll ya? Udah Thomas Doll. Sebenarnya sebelum ke Persija ya, sebenarnya aku pengen lebih mendalami job analis ini sih. Oke, silakan. Kalau lihat dari ke liga gitu kan. Liga kan berarti kan tiap minggu main reguler gitu kan. Nah, sebenarnya alur kerja dari tim kepelatihan ini untuk bisa terus konsisten setiap pertandingan selama liga gitu. Kira-kira alur kerja setiap pekannya itu gimana nih coach? Jadi kalau misalkan di Bayangkara itu Hamin 2 kita tuh ada meeting. Hamin 2 match nih. Hamin 2 match nih. Okay. Kita ada meeting mengenai tim lawan. Oke. Terus Hamin 1 biasanya kita ada meeting juga mengenai taktik yang mau kita pakai. Hamin 1. Oke. Nah, tapi karena ini bubble ya. Biasanya kayak gitu. Bubble itu kita padetin Hamin 1 mengenai lawan. Hari H taktiknya. Kita mau ngadepin lawan kayak gini, kita pakai taktik ini gitu. Itu terus habis itu ada pos. Setelah H+1 pertandingan itu aku ngasihnya bukan report pertandingan, tapi report next match-nya. Report next match si calon lawannya. Calon lawannya next match-nya. Terus H+2 itu baru report pertandingan sebelumnya. Report pertandingan sebelumnya waktu kemarinnya. Iya. Oke. Jadi benar-benar bubble tuh kayak gitu. Akhirnya H-1 hari H+1, H+2. Habis itu balik lagi. Dan ini jedanya ini kadang-kadang cuma 3 hari, 4 hari. Jadi setiap hari ada reportnya. Ada reportnya. Ya gitu. Waduh, apalagi kalau midweek berarti ya. Kalau ada pertandingan kalau ada tengah. midweek ya gitu. Harus ngejar. Biasanya tergantung pelatih dan tergantung tergantung pelatih sama tergantung momennya itu. Misalnya gini, misalkan besok kan ada FIFA Matchday nih. Itu kan ada jeda tuh. Nah, itu biasanya udah aku kejar tuh. Kita kalau nggak salah setelah FIFA Matchday itu Bali United, terus ada Persis. Itu kan jedanya ada midweek tuh. Nah, udah langsung 2 itu. Oke. Langsung 2 itu. Jadi ketika Bali United pertandingan selesai langsung kasih Persis. Habis itu besoknya langsung kasih Bali, lanjut lagi. Oke. Gitu. Jadi langsung dikejar. Berarti dari tim, berarti kan ada tim analis, baru ngasih yang Hamin 2 itu report posisinya, baru report ke timnya, baru match, besoknya buat next match, baru ngasih report yang kemarin. Wah, rumit juga ya. Begadang terus tiap hari berarti ya? Kurang lebih lah. Kalau selama bubble tuh begadang terus pasti. Nah, kalau misalkan di Persija, kalau misalkan modelnya itu per week gitu, Sabtu gitu, ketemu Sabtu itu jauh lebih enak. Karena minggunya kan libur. Seninnya kita udah ngasih buat pertandingan berikutnya. Tapi tim latihannya masih belum inti. Ya udah nanti ngobrol, di review, habis itu baru latihan intinya sampai ke sekarang. Terus udah mulai turun nih. Terus nanti baru naik lagi buat pertandingan. Oke, berarti kalau misalkan bukan bubble ya yang sekarang Persija, berarti
Hamin berapa tuh Biasanya yang H+1 itu udah pertandingan berikutnya. H+1 pertandingan berikutnya? Iya, udah itu. Itu dong? Iya, H+1 pertandingan berikutnya. Jauh lebih simpel. Iya benar. Berarti outputnya apa coach? Outputnya dari hasil analisis itu? Kita punya kayak sheet gitu, satu buat lembar apa? Ya satu lembar aja lah, summary. Terus habis itu nanti ada dokumennya. Ada dokumennya. Oke. Berarti dan ada itu mulai dari attacking, defending, set piece, 5 moments lah. 5 momen ya. Attacking, defending, transisi 2 ya kan? Set piece. Throw in enggak throw in? Iya, masuk set piece. Throw in masuk set piece. Iya. Boleh lihat nggak itu? Penonton pada kepo kayaknya pengen lihat kayak gimana tanya. Ya, nanti. Dan itu setiap pelatih beda-beda. Formatnya beda-beda. Okay. Formatnya beda-beda. Coach Shin maunya beda, Coach Alfred maunya beda, Coach Simon maunya beda, Coach Paul maunya beda, Coach Thomas maunya beda. Yang paling praktis yang mana ya? Yang paling enak nih, enaknya. Paling praktis. Paling praktis. Pengen yang praktis mulu ini orang. Paling praktis itu mungkin Coach Alfred ya. Alfred. Oke. Gitu. Yang paling detail itu sampai ada animasi itu Coach Paul. Animasi itu video berarti ya? Animasi enggak? Animasi. 3D kayak gitu. Iya, jadi gerak gitu. Oke. Untung belum zaman AI ya waktu itu ya. Animasi. Mungkin sekarang ditanya AI. Berarti animasi itu berarti bener gak kebayang nih animasi gimana? Animasi. Jadi misalkan Kayak FM kali. Iya, kayak FM gitu. Manager. Jadi bulat-bulat gitu. Oh, iya. Animasi. Ya. Oke. Berarti ya ternyata lumayan padat ya. Kalau misalnya attack-nya kayak mana-mana, ini gerak yang mana, ini gitu. Oh, Itu Coach Paul tuh. Kalau yang sekarang Coach Thomas Doll? Jauh lebih simpel. Kita report mostly video. Video. Gitu. Tapi tetap ada sheet-nya, ada lembarnya. Tetap ada sheet-nya. Terus karena video nggak bisa bohong. Iya. Apakah Thomas Doll pernah lihat video analisisnya Pandit? Tolong nanti direkomendasikan lah, ada analisis juga. Tapi kalau misalkan tadi di Bayangkara atau Persija, departemen analisisnya itu pembagiannya gimana Coach? Apakah satu orang pegang attacking misalnya, satu orang pegang defending? Kalau di Bayangkara zaman aku sendirian semuanya. Sendirian lagi. Sendirian Solo. semuanya. Oke. Terus kalau di Persija itu ada 3 orang. Oke. Ada aku, Mas Patrick sama Mas Dani. Oke. Nah itu satu pegang tim, aku pegang tim. Tim analisis. Oke. Pegang tim. Oke. Sendiri. Satu pegang buat lawan. Satu pegang statistik. Statistik. Iya. Statistiknya berarti include tim dan lawan. Enggak, tim aja. Tim aja. Oke. Berarti di antara 3 tadi berarti Coach Uzi, Coach Patrick, Coach Dani berarti nanti hasil dari kalian bertiga berarti didiskusikan bareng-bareng untuk dipresentasikan ke Thomas Doll gitu. Jadi kalau misalkan itu kebanyakan Patrick bakal berhubungan sama Coach Pascal, aku berhubungan sama Coach Thomas untuk tim, gitu. Jadi kita ngasihnya terkadang terpisah-pisah, tapi kita tahu. Oke. Kita mau meeting gitu kan, pasti nggak ngomong meeting, matinya ini, terus nanti reportnya ini udah ada semuanya udah ada di cloud, jadi kita tinggal lihat aja. Oke. Kalau di Liga Indonesia nih, Coach, dari 5 momen tadi, kira-kira mana momen yang paling sulit dianalisis? Defending. Oke. Defending itu berarti coach analisisnya lebih tepatnya rest defense. Rest defense. Nah, kenapa? Karena kelihatan ya? nggak kelihatan. Sebentar teman-teman. Mungkin belakang yang awam, apa itu rest defense? Oke, jadi dimana ketika tim kita itu lagi attack gitu, terus pemain bertahan kita lagi pada posisi shape-nya. Nah, tapi kan kalau misalkan di Indonesia ya, itu mungkin agak terlalu ke zoom ke attacking atau ke orang gitu, jadi yang belakang nggak kelihatan. Oke. Kadang-kadang tuh sebenarnya Indonesia itu dia kebuka nih 60 meter, jadi sebenarnya nggak ada orang di sini, nggak ada siapa-siapa. Gitu. Atau terlalu deep, ini kan jadi lebar, banyak space-nya. Oke. Itu nggak terlalu kelihatan. Gak kelihatan tuh emang secara tactical view itu nggak kelihatan. Atau emang dari broadcastingnya atau gimana gitu? Dari broadcastingnya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan biasanya kalau aku ngerekam gitu, itu selalu batas
belakangnya tuh di mana, depannya tuh di mana, jadi ngikutin gitu. Oke. Kalau misalkan dia nutup ya zoom, kalau misalnya dia ngebuka ya zoom out. Oke. Tapi kalau misalkan tadi ada soal defending tadi. Nah, kalau misalkan menganalisis defending itu outputnya itu apakah sebatas mereka cara bertahannya kayak gimana atau sampai kelemahannya di mana gitu? Sebetulnya sampai kelemahannya di mana, dan itu terlihat misalnya gini. Misalkan Bali United itu kan pasti man to man. Ya udah itu kita harus cari kelemahannya di mana. Kita ngelihat nonton nggak Luton lawan Man City 2-6. Ada yang nonton? Yes. Aku nonton highlightnya sih. Oke. Nah itu kan Luton mainnya man to man tuh. Iya. Iya kan? Tapi kan kita bisa keluar. Nah di Indonesia mungkin Coach Teko juga udah tahu bahwa kalau misalnya di man to man orang Indonesia agak sulit untuk keluar gitu. Jadi oke. kita ngelihat dari situ. Kenapa tuh? Sorry, apa? potong. Kenapa tuh sulit buat keluar man to man itu rata-rata pemain Indonesia? Jadi kalau misalkan aku ngelihat dari Villanesia itu kan sebetulnya kan ada bahwa orang Indonesia tuh kuat 1 lawan 1. Tapi 1 lawan 1-nya apa? Attacking atau defend. Oke. Jadi kemungkinan besar itu 1 lawan 1-nya attacking. Gitu. Jadi defend enggak. Gitu. Oke. Itu berarti ya. Berarti ya oke. Berarti dia masuk akal maksudnya. Jadi dia masuk akal gitu. Terus ketika udah ini nanti kita lihat apakah mereka kondisinya gimana. Kondisinya selalu lihat 0-0. Oke. Mereka defense-nya gimana? 1-0 menang misalnya. Mereka defense-nya gimana? Waduh. 0-1 mereka ini gimana? Pasti berubah kan itu? Pasti berubah coach? Pasti berubah. Oh pasti berubah guys, kirain sama aja. Terus misalnya kita masih 0-0 nih sampai menit 60 ya. Terus kira-kira ada yang kebuka nggak? Gitu. Ada yang kebuka nggak? Atau memang masih selalu man to man gitu? Karena kalau man to man itu ada orang yang masuk sedikit itu bisa aja kebuka. Oke. Detail banget ternyata ya. Iya. Itu satu kali menganalisis untuk selesai menganalisis itu butuh berapa lama coach? Berarti kalau sedetail itu ya? Kalau misalkan dulu sama Bayangkara itu mungkin 6 sampai 7 jam. Terus kalau untuk sama Persija ini biasanya 4. Itu udah semuanya? 5 momen tadi? Iya 5 momen tadi. 4. Cepet ya? Emang lumayan cepet. Kedengerannya detail banget coach tapi. Iya, tapi atau emang enggak, jadi kita udah pro bro. Karena kita udah misalnya sama Coach Thomas sama Coach Paul kita udah tahu nih. Oke, masalahnya di sini nih. Terus ya udah kita cari. Oke. Gitu. Misalnya individual. Uzi saya perlu ini buat individu ini. Oh ya udah. Oh, ada langsung ada feedback kan. Oke, coach, aku nemuin ini gitu. Ini aku mau masukin ini gitu. Coach lihat, oke, boleh. Oke. Gitu. Wah. Jadi memang selalu ada feedback. Ada feedbacknya ya. Oke. Ternyata sedetail itu, tapi kalau misalkan emang udah terbiasa jadi bisa cepet. Iya. Ya. Kalau kita mungkin ya, nih anak-anak kita nih. Wah. Diskusinya panjang. Iya. Diskusinya panjang. Oke, menarik juga sebenarnya. Nah kalau misalkan di satu tim kepelatihan mungkin ya coach, kan mungkin banyak terdiri dari beberapa orang kan. Otomatis mungkin gak terhindarkan adanya perbedaan pendapat kan coach. Betul. Nah biasanya itu cara penyelesaiannya gimana coach? Itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin. Nah, jadi kita harus lihat nih, maksudnya maunya seperti ini. Pemimpin kita maunya seperti ini nih. Gitu kita lihat, kita sesuaikan. Gitu walaupun berbeda, tapi kita punya pendapat masing-masing, dan ya kita mengambil konsensus. A kita. Oh konsensus ya? Iya. Pernah untuk beberapa pelatih mungkin ya entah siapapun itu, apakah ada yang ada satu keputusan yang benar-benar diambil sama si pelatih sendiri meskipun itu berbeda dengan hasil analisis gitu? Pernah nggak ada kayak gitu? Ada, pasti ada. Karena kan momen di sepak bola itu di lapangan udah dalam tanda kutip random ya. Nah itu kita harus lihat, ternyata mereka mainnya naik banget nih gitu. Kita nggak mungkin dong mainin pemain depan yang buat nahan bola. Mungkin kita mainin pemain depan yang lebih cepat gitu. Walaupun memang secara skill yang nahan bola jauh lebih bagus gitu. Jadi kita harus lihat itu juga kondisinya. Jadi paham sama situasi ya? Iya, paham sama situasi. Karena misalkan kita udah menang, jadi di Indonesia itu nggak semua ya, tapi trennya itu adalah menang nih kayak deep turun gitu. Kalau udah menang iya, turun. tapi kan
sebenarnya deep itu ada bagusnya ada enggaknya. Oke. Gitu. Terus kalau dari aku sih aku lebih suka kita naik. Kenapa biar ngejauhin dari gawang kita. Oke. Gitu. Gak pragmatis lah ya. Iya. Oke, ya lumayan banyak ya daging yang udah kita serap nih sebagai analis gitu. Nah, menurut Coach Uji gimana nih? Coach Thomas Doll sebagai pelatih gitu, sosok yang seperti apa gitu? Sosok yang itu kayak bapak ya. Jadi benar-benar dia ingin yang terbaik buat pemain-pemainnya. Terus dia itu benar-benar sama kayak coachin, firm gitu. Firm dan dia tahu maunya kayak gini nih. Gitu. Mau pemain kayak gini, mau tandingannya kayak gini gitu. Terus dia coba push pemainnya. Gitu, ngasih motivasi lebih. Kadang-kadang kita dia one on one lah. Ada aku juga ya. Tuh, kasih lihat videonya, kamu main kayak gini, aku minta kamu mainnya berubah. Oke. Jadi satu lawan satu, one on one-nya itu interpersonalnya itu luar biasa sih. Oke, Coach Uji saya mau nanya nih. Jadi video analisis klub dan tim nasional lebih menantang yang mana? Klub. Kenapa? Karena lebih banyak pertandingan. Oke. Satu musim kan nanti. Tingkat kesulitannya mungkin gak sesulit tim nasional tapi lebih banyak pertandingan. Iya. Tadi sempat lupa sih. Kalau misalkan sekali analisis, kira-kira klip yang diambil tuh bisa nyampe berapa sih Coach? Biasanya saya waktu zaman sama Coach Sin ya, Iya. itu 120 klip. 120 klip teman-teman. Tapi enggak semuanya kita kasih. Jadi cuma yang ini aja. Ya, oke. Puyeng dah. Naikkan gaji editor. Puyeng 120 gila men. Kalau balik Itu lagi satu match ya? satu Oh, match. Satu match itu. Satu match bro. Nah kalau misalkan di klub berarti kan gak satu match dong ini dia. Enggak. Wah. Itu satu match 120 klip. Berarti 120 klip itu apakah klip yang menunjukkan struktur tim atau aksi individu? Jadi dulu saya punya aplikasi itu namanya Sports Code. Ya. Oke, itu kan sebetulnya kan saya tinggal nonton, tinggal klik aja ini attacking, ini defending, ini shoot on goal gitu. Ya udah, gitu. Kira disimpan di hard disk gitu ternyata meledak hard disk. Jadi dia bentuk simpanannya itu dalam bentuk XML. Oke. Jadi cuma momen sama timelinenya aja. Nah, habis itu nanti di sistemnya itu dia kepotong sendiri. Oke. Oke, baik. Apa namanya Coach? Sports Code. Sports Kita Code. ajukan ke Obos. Gitu. Sports Code. Iya, jadi kita udah ada codingnya. Codingnya ini. Saya pernah pakainya ini Coach, LiveTech Pro. Oh, oke. LiveTech Pro. Saya Itu sih juga bisa kan buat itu? Bisa. Tapi cuman Kendalanya dia kan pakai AI. Jadi ngedetek pemainnya kan berdasarkan koordinat di lapangan itu. Nah, Iya. broadcastingnya Indonesia kadang-kadang nggak kelihatan garis-garisnya. kalau aku sih pakai Gungho di Football Manager. Wah, kejamannya Gungho. Aduh, Gungho aku itu Totally Attack. Gitu. Jadi saya ada pertanyaan ini. Pernah nggak sih kalau dulu itu sempat di Manchester United itu Mourinho itu marahin ini match analisisnya gitu kan. Gitu kan rekam di kamera gitu kan. Nah, Coach Uji ini pernah nggak dapat kena marah dari pelatih atau beda pendapat yang mungkin agak tegang itu pernah nggak? Kalau di awal karir mungkin sama Coach Alfred ya, itu semifinal itu kita agak sedikit bukan berdebat ya, tapi lebih kepada dia mempertanyakan mengenai pemain. Terus ya udah aku jelasin akhirnya. Terus sama Coach Sin juga, tapi nggak terlalu ya karena ada Jin juga kita lapor ke Jin. Terus habis itu nanti sama Jin yang ngomong sama Coach Sin gitu. Jin itu dari Korea? Iya, dari Korea. Oke. Nah ini juga kemarin menarik Bay. Ya. Di Itali. Jadi saat Roma latihan. Oke. Itu di mata-matai sama Mas Alessio dari Torino dalam pertandingan. Nah saya pengen tanya sama Coach Uji nih.
Itu kan gokil ya gitu kan di bawah pohon gitu kan duduk ketahuan. Nah ini kalau coach ini kan juga tadi dijelaskan bahwa dia ditugaskan juga buat menganalisis lawan. Iya, Nah, iya. Mungkin hal tergokil apa sih yang pernah dimata-matain sama coach Wah, Uji gitu kan. kalau misalkan kalau pertandingan udah biasa lah ya. Iya. Kan ada dan ya, kadang difasilitasin juga sama kalau misalnya lagi SEA Games atau lagi away gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ini aku sama Mas Ferry itu dulu 2019 waktu sebelum final itu kita pernah di Philippine Sport Complex itu. Itu kan sebenarnya kan belum selesai. Dari awal kita datang juga itu kan belum selesai itu stadionnya. Ya udah akhirnya karena masih ada tukang-tukang itu ketika mau final tuh kita ngintip-ngintip dikit lah. Ngintip-ngintip dikit Vietnam latihan terus ngelihat set piece gimana. Apakah mereka main pakai 3 apa mereka main pakai 4. Berarti datang pas latihannya coach ya? Datang pas latihan OT-nya, official OT-nya, training gitu. oke. Itu kan harusnya tertutup kan. Iya. Memang sih bagian yang sini tertutup tapi kan karena belum selesai jadi masih bisa lewat gitu. Ternyata coach Uji juga berbakat ya. Jadi seorang intel. Tinggal ada talkie. Mohon kau kasih goreng. Ada lagi nggak coach lain itu? Udah itu yang paling karena yang lainnya kan jauh-jauh ya. Maksudnya kalau misalnya mau lawan Persib kan nggak mungkin gue ke Sidolik kan. Iya. Ada nih. Bisa sih sama saya. Dulu aku sering dulu ke sana. Iya, waktu jualan sepatu itu masih Oh. sering ke Sidolik. Iya, saya ada teman tokoh udah skip dah. Itu sepatu berapa, Bay? Seru-seru ya. Aku tuh ada yang mau tanyain lagi, cuman saya lupa gitu. Jadi mungkin lagi ke Coach Bayu ya. Kalau aku sebenarnya ya kalau misalkan jadi analis gitu kan. Sebenarnya kalau Coach Uzi ada nggak kepengen jadi head coach gitu? Mungkin di masa depan ya. Mungkin aku sih target itu ketika keluar dari tim nasional tuh aku punya target tersendiri itu adalah kembali ke tim nasional. Oke. Tapi apakah itu jadi asisten pelatih atau itu jadi pelatih ke kepala aku nggak tahu. Tapi ya aku ada target itu untuk kembali lagi ke tim nasional. Karena ke klub untuk belajar di tim nasional kan aku udah sempat kerja, balik ke klub untuk belajar, nanti kembali lagi ke tim nasional gitu. Aku targetnya sementara itu. Tapi kalau misalkan jadi head coach, kalau ada yang mau ngasih kesempatan bisa. Ya kenapa nggak mungkin ya? Iya. Banyak kok peluang nih. Iya dan udah satu jalur gitu kan dari analis, sebenarnya linear gitu kan, nggak tiba-tiba ditunjuk gitu kan sering ada kayak gitu di zaman sekarang nih. Orang Mourinho juga dulu jadi penerjemah di Barcelona kan, juga kan bisa jadi coach yang hebat kan. Bukan hal tidak mungkin. Iya. Bola itu bundar, bola itu bundar. Santai. Oke, Anteng ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Aku lupa kayaknya kebanyakan. Ini deh coach, kalau next stepnya setelah ini berarti tetap akan di Persija atau? Sementara ini bakal tetap fokus buat Persija dulu sampai akhir musim. Setelah itu nanti kita lihat gimana Persijanya. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk ke 4 besar. Jadi kita bisa jalan terus sampai bulan Mei. Kan off season mungkin aku turun ke youth biasa bantu-bantu ngelatih. Happy juga di situ karena ketemu pemainnya nggak itu lagi kan, jadi baru pemain baru terus sama bisa nurunin ilmu lah sedikit ke mereka. Saya juga pengen dapat ilmu. Nanti persiapan Ilmu padi apa gue? itu persiapan ini sih, persiapan derby nanti coach sebenarnya. Secara tim gimana nih coach persiapannya? Secara tim sih nggak ada masalah ya. Atau ada nggak strategi khusus, taktik khusus untuk melawan Persib di Jalak Harupat gitu? Yang nggak harus dijelasin gimana sih coach, ada apa nggak aja? Ada pasti ya, pastinya ada. Dan kita berharap dan akan berusaha untuk menang. Menang. Ya, pasti selalu. Karena waktu terakhir kesini kayaknya menang. 2010 kayaknya. Oh di Jalak. Di Jalak. 32 ya? Iya. Jalak Harupat ya. Jalak Harupat gitu. Oke deh, ada lagi nih Anteng? Gak cukup ya? Sepertinya cukup. Oke. Jadi udah banyak banget nih pembahasan kita teman-teman soal dari mulai lisensinya Coach Uzi, lalu sejarah berkarirnya dan sekarang di Persija di Timnas juga. Jadi ya semua teman-teman yang menonton nanti juga bisa tercerahkan sebenarnya bagaimana
untuk bisa jadi analis, kehidupan sebagai analis di klub, di timnas dan sebagainya gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman dan juga yang sudah menonton. Coach Uji, Anteng juga terima kasih. Semoga nanti kalau ada kita kesempatan kita bisa ketemu lagi lah. Ya, Amin. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu semuanya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton.